Setiap hari kita bangun, melakukan rutinitas yang sama, dan kembali tidur di tempat yang terasa aman. Kita menyebutnya zona nyaman. Tapi apa yang terjadi jika zona yang kita rasa aman itu ternyata adalah jebakan? Di luar sana dunia bergerak dengan kecepatan yang tak pernah kita bayangkan. Teknologi, ekonomi, dan tuntutan hidup terus berevolusi. Dan jika kita tidak bergerak, jika kita memilih untuk tetap di tempat, maka dunia yang akan memaksa kita berubah. Dan percayalah, proses itu jauh lebih menyakitkan daripada yang kita bayangkan. Selamat datang kembali di Cerita Waktu. Video ini bukan tentang motivasi klise. Ini adalah analisis tentang realitas yang kita hadapi. Disrupsi konstan yang menuntut adaptasi. Laju perubahan di era digital telah melampaui kemampuan adaptasi banyak individu. Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara potensi dan stagnasi. Kita akan bedah mengapa sebagian besar dari kita terjebak dalam kondisi ini dan bagaimana kebiasaan harian kita yang kita anggap sepele justru menjadi rantai yang mengikat. Mari kita bedah isu utamanya, zona nyaman. Apa yang sebenarnya kita sebut zona nyaman? Banyak dari kita menganggapnya sebagai tempat yang bebas masalah, tempat yang aman dari resiko dan ketidakpastian. Sebuah tempat di mana kita sudah tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bahkan tahun depan. Namun pandangan ini adalah ilusi yang berbahaya. Secara psikologis, zona nyaman bukanlah tentang kebahagiaan, melainkan tentang keengganan otak kita untuk berhadapan dengan hal baru. Otak kita secara alami mencari efisiensi energi. Melakukan hal yang sama berulang kali tidak membutuhkan banyak energi. Sementara itu, mencoba hal baru, mengambil risiko, atau menghadapi tantangan, memaksa otak untuk bekerja lebih keras. Ini adalah alasan ilmiah mengapa kita cenderung menolak perubahan, meskipun kita tahu perubahan itu penting. Kondisi stagnan ini yang kita sebut nyaman, itu sebenarnya adalah sebuah jebakan, dan ia termanifestasi dalam kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap lumrah. Ambil contoh rebahan berlebihan. Ini bukan cuma soal malas, tapi juga mekanisme pelarian dari tantangan. Ketika kita merasa kewalahan atau tidak tahu harus berbuat apa, otak kita secara otomatis menyuruh kita untuk bersembunyi di kasur, di tempat yang tidak ada tuntutan. Contoh lainnya, doom scrolling. Ini adalah perilaku kompulsif terus-menerus membaca berita atau konten negatif di media sosial. Padahal kita tahu itu membuat kita cemas dan stres. Mengapa kita melakukannya? Karena ini adalah rutinitas yang familiar. Otak kita lebih memilih kenyamanan dari rutinitas yang merusak daripada ketidakpastian demi mencari solusi atau mengambil tindakan positif. Singkatnya, kebiasaan buruk bukanlah akar masalahnya, melainkan gejalanya. Gejala dari sebuah pola pikir yang memilih stagnasi di atas pertumbuhan. Pola pikir ini sangat fatal di era di mana perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti. Lalu apa dampaknya jika kita terus-menerus terjebak dalam kondisi ini? Dan bagaimana jika dunia yang memaksa kita untuk berubah? Percayalah, perubahan yang datang dari kesadaran diri akan jauh lebih mudah daripada perubahan yang datang karena kita terpaksa. Perubahan yang dipaksakan biasanya datang dalam bentuk krisis dan itu akan lebih menyakitkan. Mari kita lihat beberapa contoh nyatanya. Teknologi seperti AI dan otomatisasi mengubah landscape pekerjaan dengan sangat cepat. Seorang akuntan yang tidak mau belajar software baru, seorang jurnalis yang tidak mau beradaptasi dengan media digital, atau seorang pekerja manufaktur yang tidak mau melatih keterampilan baru, pada akhirnya akan digantikan oleh teknologi atau orang lain yang lebih adaptif. Mereka tidak memilih untuk keluar dari zona nyaman, tapi zona nyaman mereka yang diambil paksa oleh perubahan zaman. Contoh lainnya dari masalah kesehatan, kebiasaan rebahan, kurangnya aktivitas fisik, dan doom scrolling adalah bibit penyakit, diabetes, obesitas, dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan adalah konsekuensi nyata. Ketika seseorang dipaksa oleh penyakit untuk mengubah gaya hidupnya, prosesnya akan jauh lebih berat dan menyakitkan. Dan realitanya, kita sudah sering melihat itu di kehidupan sehari-hari.
Dari penjelasan dan contoh tersebut, ini sebenarnya ironi yang menyakitkan. Kita susah payah membangun zona nyaman, padahal zona itu sendiri yang sedang menghancurkan kita. Kita rela menanggung penderitaan yang lambat dan tersembunyi daripada menanggung rasa tidak nyaman yang singkat dari sebuah perubahan. Jadi, apakah kita akan menunggu sampai keadaan memaksa kita, atau kita akan mengambil alih kendali atas hidup kita sendiri? Kita sudah melihat betapa berbahayanya zona nyaman dan konsekuensinya dari perubahan yang dipaksakan. Lalu bagaimana cara kita keluar dari jebakan ini? Jawabannya bukan dengan lompatan besar yang dramatis, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Pertama, dimulai dari pola pikir kamu. Psikolog Carol Dweck memperkenalkan konsep growth mindset. Sebuah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang bisa dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Dan langkah pertama untuk keluar dari zona nyaman adalah dimulai dari keyakinan bahwa kamu mampu untuk berubah dan berkembang. Langkah kedua, mulailah dengan langkah kecil. Jangan langsung menuntut diri untuk menjadi seorang ahli dalam semalam. Jika kamu ingin belajar keterampilan baru, alokasikan 15-30 menit per hari. Jika kamu ingin hidup lebih sehat, mulailah dengan berjalan kaki 10 menit setiap hari. Perubahan kecil yang konsisten akan membangun momentum dan pada akhirnya akan membuahkan hasil yang besar. Keluar dari zona nyaman memang tidak nyaman. Akan ada rasa takut, rasa tidak aman, dan bahkan kegagalan. Tapi percayalah, rasa tidak nyaman itu adalah bukti bahwa kamu sedang mengambil kembali kendali atas hidupmu. Semoga video ini bisa memberikan perspektif baru dan semoga ini menjadi pengingat bahwa di era perubahan yang tak terhindarkan, satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan terus beradaptasi. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten-konten lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.